Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Doni Fandi Pandawang dengan NIM 2223042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah ekonomi makro yang berjudul Globalisasi Perdagangan Internasional dan Kebijakan Proteksi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi perdagangan, di mana globalisasi perdagangan adalah keterbukaan suatu antar negara untuk saling melakukan jual beli barang dan jasa, tentunya tanpa banyak hambatan. Tentunya di sini ada penyebab kenapa bisa terjadinya globalisasi, yaitu kemajuan teknologi, kemajuan komunikasi, dan kemajuan transportasi. Selanjutnya, dengan adanya globalisasi, ternyata tentunya dia punya dampak. Yang pertama, dampak positif. Nah, dari dampak positif itu ada tentang barang impor menjadi lebih murah. Nah, jadi konsumen dapat menikmati produk luar dengan harga terjangkau. Lalu konsumen punya lebih banyak pilihan, yaitu konsumen punya banyak alternatif dari berbagai negara untuk mempunyai produk. Uh, Negara juga bisa mengekspor lebih luas, yaitu memperjualbelikan di pasar luar negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu dampak negatif dari globalisasi, uh, produk akan kalah saing, industri kecil bisa gulung tikar dan ketergantungan terhadap negara luar. Yaitu kenapa? Karena produk lokal akan sulit bersaing dengan barang impor dan industri kecil akan terancam bangkrut karena ketergantungan terhadap negara lain. Lalu selanjutnya tentang pengertian kebijakan proteksi. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri barang luar, yaitu yang dilakukan dengan tarif impor atau pajak barang luar, kuota impor, yaitu batas jumlah impor, dan subsidi untuk produk lokal. Tujuan proteksi, di sini kita tahu bersama dengan adanya proteksi dia memiliki tujuan, yaitu untuk melindungi industri dalam negeri. Kita harus melindungi industri dalam negeri karena dengan kita melindungi industri dalam negeri akan meningkatkan perkembangan ekonomi dalam negara kita sendiri. Dengan yang adanya itu, kita akan menjadi negara yang maju. Lalu kita bisa menjaga tenaga kerja lokal. Dengan adanya tujuan proteksi ini, tenaga kerja lokal tentunya akan dapat bekerja di negaranya sendiri tanpa kita harus merantau keluar untuk mencari pekerjaan, karena di dalam negaranya sendiri sudah jelas kerjanya dan sudah terkoordinasi semua pekerjaannya. Lalu tentunya kita dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Ketika kita melindungi industri yang di dalam negeri dan menjaga tenaga kerja lokal, kita juga bisa meningkatkan daya saing produk lokal ini sendiri. Seperti kita tahu bersama, contohnya di Indonesia ini sangat banyak produk impor, produk ekspor dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Akibat masuknya produk luar negeri, produk lokal ini bisa turun di dalam negeri sendiri. Nah, itulah kenapa harus ada tujuan proteksi untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Bukan hanya di dalam negeri saja, kita bisa meningkatkan produk lokal ini di luar negeri. Contoh nyata, tentunya kita harus mempunyai contoh nyata. Yang pertama, kenapa seperti itu? Indonesia, contoh nyata kita ambil dari Indonesia. Indonesia batasi impor beras dari beras dan subsidi pupuk. Ya, kita tahu sendiri Indonesia sekarang ini mempunyai ketahanan pangan yang cukup, hanya tinggal ditingkatkan saja. Dan di Indonesia ini hampir sebagian masyarakatnya adalah
petani, dengan kita memaksimalkan fokus kita pada bagian pangan, tentunya kita akan bisa membatasi impor beras. Lalu Amerika Serikat uh, tarif tinggi untuk baja dari Tiongkok. Ya, kita tahu sendiri uh, adanya konflik uh, yang cukup rumit antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Jadi akhirnya mereka menaruh tarif tinggi kepada baja dari Tiongkok. Lalu di Uni Eropa yang mempunyai standar ketat untuk barang. Nah, berdasarkan dari penjelasan saya tadi dari slide pertama sampai slide terakhir ini, saya mempunyai kesimpulan, yaitu globalisasi membuka peluang untuk ekonomi, tapi juga negara tetap butuh proteksi untuk jaga stabilitas. Dan kita harus menjaga keseimbangan antara terbuka dan yang terlindungi. Ah, Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah dan penggunaan kata. Terima kasih.